Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Sebelum kita ngaji, mari kita sama-sama memohon kepada Allah atas keberkahan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ngaji seperti ini sesungguhnya tidak semata-mata untuk mengisi otak kita, hati kita dengan ilmu, tidak semata-mata itu, tapi lebih dari membersihkan diri. Karena itu dalam sebuah asar Umar bin Khattab pernah menyampaikan, kalau ada orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu, kemudian ketika dia keluar rumah itu membawa dosa, dan dosanya itu disebutkan misla Jabalit Tihamah, seperti gunung Tihamah, maka ketika dia ngaji dan mendengarkan apa yang disampaikan dalam pengajian itu, lalu ia merasa bahwasanya dirinya membawa dosa lalu bertaubat kepada Allah, maka ketika dia pulang, laisa lahu dzanbun syai'un, tidak ada sedikit pun dosa yang terbawanya lagi, sudah tumpah semuanya. Itu disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab di dalam kitab Tanwirul Qulub. Kali ini kita ngaji pertama memang untuk tahu, yang kedua mudah-mudahan selesai ngaji dosa kita juga dibersihkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kita meneruskan masih tentang sholat, hampir tuntas pembukaan sholat ini, tinggal satu fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, waman wajabat alaihi sholatu, dan siapapun orang yang diwajibkan sholat padanya, falam yusolli, dia diwajibkan sholat tapi juga belum melakukan sholat. Sudah diwajibkan sholat tapi enggak juga dia melakukan sholat. Hatta fatal waktu, sehingga waktunya lewat, waktunya habis, enggak sholat juga sampai waktunya habis, maka orang yang seperti itu lazimahu qadha, orang itu wajib mengqadhanya. Lalu bagaimana kalau ada orang Islam yang enggak sholat? Ya, selama enggak sholat itu dia wajib mengqadhanya. Berapa lama mengqadhanya? Selama sholat itu ditinggal. Lalu kalau enggak tahu gimana? Kalau enggak tahu setiap kali sholat itu mengqadha. Kalau tidak tahu setiap kali sholat mengqadha. Sholat subuh, sudah sholat subuh selesai itu mengqadha sholat. Sholat zuhur, selesai sholat zuhur itu mengqadha sholat. Sholat asar, selesai sholat asar mengqadha lagi sholat. Sholat asar juga yang diqadhanya. Begitu seterusnya. Kalau tidak tahu yang mana-mana yang ditinggalkan sholat itu, maka setiap kali sholat mengqadha sholatnya. Oleh karena itu setiap orang yang sudah diwajibkan sholat tidak juga sholat sampai waktunya lewat, maka orang yang seperti itu harus mengqadhanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin,
siapa orang yang tidur dari sholat. Maksudnya siapa orang yang tidak sholat karena tertidur. Maksudnya begitu. Au nasiyaha, atau ada orang yang lupa dengan sholat itu, fal yusalliha, maka hendaklah ia melakukan sholat itu idza dzakaraha, ketika ia mengingatnya. Maksudnya begini, ada orang tidurnya pulas bener sampai bangun-bangun jam 8 pagi, dah sholat karena nggak bangun. Maka orang tidur itu nggak wajib sholat. Macam mana caranya sholat kalau dalam keadaan tidur? Yang ada lagi tidur itu mimpi sholat. Itu biasanya kalau hatinya tergantung dengan sholat, perasaannya pengen sholat. Aku tadi sholat, begitu bangun jam 8, itu sholatnya masih dalam mimpi, nggak sah sholatnya. Tadi perasaan sudah sholat subuh, tapi dalam mimpi. Itu saking orang itu tergantung dengan sholat, sehingga belum sholat pun termimpi-mimpi melakukan sholat. Bangun jam 8, lalu gimana sholat subuhnya? Ya jam 8 itulah sholat subuhnya. Maka Rasulullah sampaikan, fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah pada saat ia ingat, pada saat ia bangun dari tidur tadi. Lalu ada juga orang yang tidak tidur, tidak sholat juga. Kenapa? Karena mungkin sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin karena banyak piaraan, umpamanya ayam jago. Kan kadang ada orang yang suka piara ayam jago kan. Orang memelihara jago, dan ayam jago yang bagus itu harganya mahal. Apalagi ayam yang bunyinya itu bisa tertawa. Ada ayam kalau berbunyi seperti tertawa. Dan kabarnya ayam yang bunyinya seperti tertawa itu harganya bisa ratusan juta sampai 500-an juta harganya. Itu saking mahalnya ayam. Sehingga tetangga saya itu punya ayam itu seperti tertawa. Kalau nggak tahu saya agak takut sedikit, malam-malam dia bunyi itu. Ini ada apanya? Apa kuntilanak? Ternyata ayamnya berbunyi seperti orang tertawa. Saya dengar langsung itu, maka saya bisa sampaikan di sini. Nah, saking sibuknya ngurusi peliharaan seperti itu, akhirnya sholatnya tertinggal. Bisa jadi seperti itu, saking sibuk. Maka pas masuk waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh iya, aku belum sholat zuhur. Maka pada saat itu dia langsung sholat zuhur. Tapi kalau asarnya itu kita pengen sholat jamaah, ya sholat berjamaah saja di situ, kemudian baru sholat zuhur. Maka fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika pada saat ingat waktu. Kalau kita belum sholat, maka sholatnya seperti itu. Wal mustahabu ayyakdiha alal fauri. Kalau ada orang punya hutang sholat, maka yang dianjurkan membayar hutang sholat itu sesegera mungkin, secepat mungkin membayar sholat itu. Lalu bagaimana kalau seandainya nggak ada waktu atau belum sempat, jadi tidak bisa secepat mungkin? Nanti ada pembahasannya. Tentu saja boleh. Lil hadisi alladzi dzakarnahu, membayar sholat, mengqadha sholat sesegera mungkin itu dasarnya adalah hadis yang tadi, yang telah kita sebutkan tadi. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Itu dasarnya kalau orang tidak sholat kemudian ingin mengqadhanya, maka sesegera mungkin ia mengqadha sholat, tidak boleh ditunda-tunda. Wa in akharaha jaza. Lalu bagaimana kalau menundanya? Kalau menundanya boleh. Menunda mengqadha sholat boleh. Apa dasarnya? Kedua-duanya ada dasarnya. Disuruh mengqadha sholat cepat ada dasarnya. Menunda sholat boleh juga ada dasarnya. Dasarnya ini. Lima ruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatathu sholatus subhi. Dasarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terlewat sholat subuh. Waktu itu kan Rasulullah sedang tidur-tiduran di gua.
pada saat itu Rasulullah berada di lembah dan di situ Rasulullah tertidur. Dan di dalam kitab Subulus Salam atau disebut dengan kitab Bulughul Maram, Bulughul Maram itu syarahnya namanya Subulus Salam. Kalau Bulughul Maram itu matanya, tapi Subulus Salam itu adalah syarahnya. Di dalam penjelasan Bulughul Maram yang disyarah di dalam kitab Subulus Salam, itu Rasulullah bangunnya itu karena matahari menyinari beliau. Begitu matahari menyinari beliau, beliau bangun. Tapi begitu bangun tidak langsung sholat, tetapi nunggu keluar dulu dari lembah itu, baru Rasulullah sholat. Ini membuktikan bahwasanya boleh mengqadha sholat itu ditunda, tidak langsung begitu bangun langsung ambil air wudhu, bisa ditunda. Tapi nunda jangan lama-lama, nanti kalau ditunda lama-lama malah lupa, nanti gak jadi sholat. Ketika Rasulullah terlewati sholat subuh, artinya lewat sholat subuhnya, falam yusalliha hatta yakhruja minal wadi. Rasulullah tidak langsung sholat sehingga Rasulullah keluar dari lembah. Begitu Rasulullah keluar dari lembah, baru Rasulullah sholat. Walau kanat alal fawri, andaikan mengqadha sholat itu harus segera, tidak boleh ditunda. Ini andaikan, ini mengandai-andai ini. Imam Syirazi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi menyampaikan di sini, andaikan sholat itu tidak boleh ditunda, harus dikerjakan langsung, qadha itu harus segera ditunaikan. Lima akharaha, kenapa Rasulullah mengakhirkan waktu sholat subuh pada saat itu? Tidak langsung saja begitu bangun ambil air wudhu terus sholat, tetapi Rasulullah justru jalan dulu keluar dari lembah kemudian baru sholat. Kenapa kok begitu? Ini menunjukkan bahwasanya menunda qadha sholat itu boleh. Boleh menunda qadha sholat. Lalu sholat yang mana yang boleh ditunda dan sholat yang mana yang harus segera diqadha? Nanti berikutnya ada penjelasan sholat yang mana yang harus segera qadhanya dan sholat yang mana yang boleh ditunda qadhanya. Wa qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, in tarakaha li ghairi udrin, kalau meninggalkan sholat itu tanpa udzur, kita tahu itu sholat tapi kita nggak sholat, lupa juga tidak, cuman kakeklah, nanti, cuman itu. Tetap ingat, hanya saja nggak dikerjakan sholatnya. Itu namanya menunda sholat tanpa udzur. Lazimahu qadha'uha 'alal fauri. Kalau orang menunda sholat seperti itu, tidak melakukan sholat seperti itu, maka segera ia membayar sholatnya yang tidak dikerjakan itu tadi tanpa udzur. Orang yang tanpa udzur meninggalkan sholat, maka segera dia mengqadhanya, tidak boleh ditunda-tunda. Li'annahu mufditun fit ta'khiri, karena dia ini lehai-lehai tidak sholat, akhirnya dia menunda sholat karena dia melalaikan waktu. Dia menunda-nunda waktu. Karena dia menunda-nunda dan melalaikan waktu itulah, maka qadhanya harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Intinya, orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, qadhanya harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Fa in fatathu sholawatu, kalau dia tertinggal beberapa kali sholat, umpamanya subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, umpamanya gitu. Tapi ketika dia tak sholat itu, yang seperti itu, banyak sholat yang dia tinggal itu, fal mustahabu ayyakdiha ala tartibi. Ketika banyak sholat yang ditinggal seperti itu, mengqadhanya itu disunnahkan urutan.
Kalau mau qadha pertama kali misalnya ditinggal subuh, ya subuh dulu sholatnya. Sudah subuh, zuhur dulu sholatnya. Sudah zuhur, asar. Sudah asar, maghrib. Sudah maghrib, isya. Umpamanya gini, subuh tadi nggak sholat karena memang sangat sibuk, nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal mati orang itu. Zuhur juga demikian, asar demikian juga, maghrib demikian, isya baru sempat sholat. Maka orang yang seperti itu mengqadha semua sholatnya itu di waktu isya itu. Subuhnya dilakukan di waktu isya, subuh duluan. Zuhurnya dilakukan di waktu isya, sudah zuhur, asar, sudah asar, maghrib. Sudah itu baru isya, berurutan. Tapi kalau seandainya isya dulu dilakukan, boleh juga karena isya itu adalah waktunya. Baru qadha sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Isyanya dilakukan duluan. Sudah selesai sholat isya, tegak lagi usolli fardhu subhi raka'ataini qadha'an lillahi ta'ala, Allahu akbar, salam. Tegak lagi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, Allahu akbar, 4 rakaat, salam. Tegak lagi usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Qadha'an ya, jadi bukan adaannya. Qadha'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin. Isya tadi kan di waktu isya nih. Ya, kalau isya enggak qadha, isyanya adalah tunai. Salat isya dulu, baru subuh qadha, zuhur qadha, asar qadha, maghrib qadha. Isya sudah dilakukan duluan. Maka dengan tertib seperti itu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fatathu arba'u shalawatin yaumal khandaqi faqadaha ala tartibi. Karena Nabi pernah terlewat, enggak sempat sama sekali sholat. Sholat zuhur enggak sempat, sholat maghrib enggak sempat, sholat asar enggak sempat. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib enggak sempat. Mulai gali kondaknya itu dari subuh. Subuh enggak sempat sholat, zuhur enggak sempat sholat, asar enggak sempat sholat, maghrib enggak sempat sholat. Sempatnya waktu isya. Sampai Rasulullah itu sambil gali, Rasulullah ikut gali itu, bukan Rasulullah tinggal perintah ayo enggak begitu, tapi ikut turun langsung menggali parit itu. Sampai ada yang terdengar di situ bunyi perut Nabi itu seperti batu berantem, batu bebenturan, petak gitu. Ternyata memang iya, batu benar yang bebenturan di perut Nabi. Ternyata Nabi itu gembel batu kecil untuk ikat perutnya supaya laparnya tertunda. Begitu melihat sesungguhnya Nabi sedang lapar, ada seorang sahabat itu pengen memberi makan kepada Nabi, tapi dalam kondisi makanannya nggak cukup, makanya hanya bisik-bisik kepada Nabi. Lalu ketika bisik-bisik kepada Nabi, sahabat tadi pulang nemuin istrinya ditemuin. Begitu istrinya ditemuin, ternyata di rumah ada 1 kambing dan beberapa gendung. Akhirnya kambing disembelih, gendung dimasak, kurang lebih cukup untuk 20 orang. Sementara yang gali khandak itu tadi, yang gali parit itu, orangnya banyak, kurang lebih 1000. Begitu nyampaikan kepada Rasulullah langsung menyampaikan kepada jamaah, pada sahabat-sahabat pada saat itu yang sedang gali parit. Ya ahlul khandak, teriakin begitu, wahai para penggali parit semuanya, kita diundang oleh Jabir untuk makan di rumahnya. Paket Jabir, makanan cuma untuk 20 orang, 1000 diundang. Kira-kira kalau kita kayak mana ini? Mungkin lagi bingung, stres, setengah stres kita, nahan malu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada Jabir, karena Rasulullah tahu kekhawatiran Jabir ini.
Sehingga Rasulullah sampaikan, Jabir, kamu pulang duluan, makanannya ditutup. Jangan kamu buka sebelum aku sampai di sana. Akhirnya Rasulullah ke sana bersama sahabat-sahabat yang lain. Itu terjadi di malam hari, karena kalau siang kan musuh itu menyerang, Khandaq sudah siap, kemudian diundang untuk makan. Saat itu Rasulullah membacakan Bismillahirrahmanirrahim pada makanan itu, lalu dinudai makanan itu oleh Rasulullah. Terus para tentara, orang-orang yang menggali Khandaq, menggali parit, itu tadi dipersilahkan untuk mengambil gandum yang sudah dimasak secukupnya, sekenyangnya, dan juga daging kambing yang sudah dimasak sekenyangnya, secukupnya. Tetapi dengan syarat begitu buka langsung tutup, buka langsung tutup, buka langsung tutup. Ternyata dengan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim tadi oleh Rasulullah, 1000 pasukan sudah makan, tinggal Jabir yang belum makan. Akhirnya Jabir diperintahkan, Jabir sekarang periksa makananmu. Begitu diperiksa masih utuh seperti sedia kala, sementara orang semuanya sudah pada kenyang. Sudah kayak gitu makan, kenyang. Inilah salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW. Karena itu ketika kita makan, kita disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan begitu yang kita makan akan menjadi berkah semuanya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kadang kita makan sedikit saja sudah kenyang, dan kenyangnya lama karena Allah memberikan keberkahan kepada makanan itu. Nah, ini terjadi pada saat perang Khandaq. Pada saat itu Rasulullah SAW subuh belum sholat, zuhur belum sholat, asar belum sholat, maghrib belum sholat. Maka Rasulullah sholat isya. Begitu Rasulullah sholat isya, kemudian Rasulullah mengqadha sholatnya, subuh dulu, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, berurutan. Jadi kalau kita meninggalkan sholatnya tidak 1, 2 atau lebih, maka disunahkan mengqadhanya berurutan. Jangan tidak berurutan. Lalu bagaimana kalau tidak berurutan? Tidak berurutan boleh. Misalnya maghrib dulu, sudah maghrib baru zuhur, sudah zuhur baru asar, boleh juga seperti itu. Tapi yang lebih afdal, yang lebih bagus adalah berurutan, subuh, zuhur, asar, maghrib, karena urutannya seperti itu. Jadi kalau meninggalkan sholat lebih dari 2 ke atas, maka sebaiknya adalah dikerjakan secara berurutan mengqadhanya. Fa idza qadha min ghairi tartibin jaza. Andaikan ia mengqadhanya itu tanpa urutan, pokoknya kapan dan mana yang ingat, boleh, tidak apa-apa. Tidak harus subuh, zuhur, asar, maghrib, tidak harus seperti itu. Bisa zuhur, asar, subuh, maghrib, bisa seperti itu, boleh, tidak apa-apa. Li'annahu tartibun istahaqqa lil waqti. Ini tulisannya sepertinya salah juga ini. Banyak sekali kesalahan jika ini. Ini lil fauti. Kalau lil fauti dari kata-kata fata, lewat, enggak pantas, enggak cocok ini digabungkan dengan kata yang lain. Maka yang tepat ini adalah bukan lil fauti tapi lil waqti. Li'annahu tartibun istahaqqa lil waqti. Fasaqata bi fawatil waqti ka qadha'i shaumi. Karena berurutan itu adalah haknya waktu. Namanya waktu itu berurutan. Jam 1 terus jam 2, jam 2 terus jam 3, jam 3, jam 4 dan seterusnya. Enggak boleh waktu itu mundar-mandir, enggak boleh, harus berurutan. Tetapi sini waktunya sudah lewat. Karena sudah lewat fasaqata bi fawatil waqti, maka gugur kewajiban berturut-turut itu tadi dengan adanya waktu sudah lewat, seperti mengqadha puasa. Mengqadha puasa itu tidak harus berurutan. Umpamanya gini,
Di Ramadan hari ke-9 kita batal puasa karena mungkin kita musafir. Kemudian pas tanggal 11 kita juga batal lagi. Tanggal 12 batal lagi. Lalu kita niat mengqadha puasa tanggal 13 dulu, boleh. Terus tanggal 12 boleh. Terus tanggal 9 boleh. Tidak harus tanggal 9, tanggal 12, tanggal 13, tidak harus begitu. Tetapi boleh. Yang penting jumlahnya sama. Jangan jumlahnya tidak sama. Masa utang 3 bayarannya 2? Utang puasa 3, bayarnya cuma 2, itu namanya sekewek. Gak boleh yang seperti itu. Yang penting jumlahnya sama, tidak harus berurutan. Kenapa? Karena sudah lewat. Kalau belum lewat, maka dianjurkan untuk berurutan. Kalau belum lewat. Fa in dzakarahal fa'itata, kalau ada orang yang mengingatkan orang yang terlewat waktu tadi, wa qad dhaqa waktu sholatil hadirati, sementara waktu yang sekarang ini telah sempit, gak ada lagi. Umpamanya kayak orang terlalai sholat, pas begitu mengingatkan orang yang terlalai sholat itu sudah masuk waktu isya. Itu melakukan maghrib dulu atau isya dulu? Mana dulu Bapak? Isya dulu apa maghrib dulu? Isya dulu. Kenapa? Al-hadirah, waktu yang hadir, yang ada pada saat itu adalah isya. Jangan maghrib dulu karena maghrib sudah lewat. Lazimahu ayyabda'a bil hadirati. Kalau ada orang yang terlewat waktunya seperti itu, maka ia harus melaksanakan sholat yang ada pada saat itu, baru melaksanakan sholat yang terlewat. Maka yang ada dulu. Jangan semuanya dilakukan berurutan. Li'annal waqta tu'ayyanu laha, karena waktu pada saat hadir saat itu, waktu isya itu adalah waktunya untuk isya, bukan waktu untuk maghrib. Waktu saat itu adalah waktu isya, maka wajib ia melakukan sholat isya dulu. Fawajabal bidayatu biha, maka ia wajib memulainya dengan sholat pada saat itu. Umpamanya waktu isya, maka wajib ia melakukan sholat isya itu. Kama lau hadarahu Ramadan wa alaihi shaumu Ramadan akhar, seperti halnya orang yang sedang berpuasa membayar hutang Ramadan, pas pula pada saat itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Mana yang didahulukan ini? Puasa Ramadan pada saat itu atau membayar hutang pada saat itu? Yang didahulukan bukan membayar hutang pada saat itu. Yang didahulukan adalah orang yang berpuasa Ramadan pada saat itu. Maksudnya gini, umpamanya dia membayar hutang di bulan Ramadan yang lalu karena tidak puasa, kemudian dia membayarnya pas pula pada saat dia membayar itu masuk tanggal 1 Ramadan. Dia puasa Ramadan yang lalu tapi sekarang sudah masuk 1 Ramadan, maka yang didahulukan adalah puasa 1 Ramadan yang sekarang itu, bukan membayar hutang. Lalu gimana hutangnya itu? Hutangnya dibayar nanti setelah lewat Ramadan lagi. Kalau ada orang yang seperti itu terlewat Ramadan sampai Ramadan berikutnya, maka orang yang seperti itu tidak cukup membayar puasa saja, tapi juga membayar dendanya. Dendanya gimana? Dendanya 1 hari memberi 1 orang miskin, memberi makan 1 orang miskin setelah selesai puasa. Jadi kalau ada bapak ibu yang puasanya terlewat sudah berhari-hari, berbulan-bulan yang lalu, artinya sudah kelewat sampai bertahun-tahun itu, baru dibayar sekarang, sudah hutang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu baru hutang sekarang, bayarlah setelah selesai membayar hutang itu, mengqadha puasa, baru dihitung berapa hari. 5 hari berarti memberi makan 5 kali kepada orang miskin. Kurang lebih kalau sekarang itu, taruhlah kalau pagi itu 10.000, siang 10.000, sore 10.000, berarti sehari 30.000. Kalau ada 10 hari membayar berarti 300.000. Seumpamanya seperti itu, kan memberi makan sehari untuk orang miskin. Tetapi setelah kita membayar qadha puasanya, begitu selesai qadha baru kita membayar fidyahnya.
bayar dendanya. Begitu. Ini kalau udah terlewat. Kalau nggak terlewat nggak apa-apa. Maka ibu yang menyusui itu kalau dia tidak puasa ada dua yang harus dilakukan. Pertama membayar puasanya, yang kedua membayar dendanya setelah selesai membayar puasanya. Ini karena ibu menyusui atau ibu hamil. Lain halnya ketika ibu yang sedang datang bulan atau ibu yang sedang nifas, yang seperti itu tidak perlu bayar denda. Kenapa? Karena memang tidak boleh puasa. Orang menyusui wajib puasa, orang hamil wajib puasa, tapi boleh berhutang kalau khawatir dengan janinnya, boleh hutang kalau khawatir dengan bayinya. Tetapi itu tadi, bayar puasanya kemudian bayar dendanya. Wali annahu idza akhral hadirati wali annahu idza akhral hadirata fatat. Karena kalau seandainya dia mengakhirkan waktu yang seharusnya dilaksanakan pada saat itu di waktu isya, waktu isyanya justru diakhirkan, fawajabal bidayata biha, maka ia wajib memulainya dengan waktu isya itu. Nggak boleh datang waktu isya kita sholat isya, jangan sholat maghrib dulu baru isya, karena yang datang adalah waktu isya. Fa in nasiya sholatan walam ya'rif ainaha wa in nasiya sholatan walam ya'rif ainaha, kalau lupa satu sholat tapi nggak tahu mana sholat yang lupa itu, lazimahu ayyusalli khamsa sholawatin, maka orang yang seperti itu harus sholat 5 waktu. Kalau nggak tahu apakah yang ketinggalan di subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya, kalau nggak tahu berarti dia mengqodoknya setiap kali sholat 5 waktu itu tadi. Jadi subuh sholat dulu baru qodok, zuhur sholat dulu baru qodok, asar sholat dulu baru qodok. Ini kalau lupa, nggak tahu sholat yang mana yang ditinggal, yang lupa nggak tahu, namanya juga lupa. Kalau ingat itu namanya nggak lupa itu. Waqala al-Muzani, sementara ada pendapat dari Imam Muzani, yalzamu ayyusalliya arba'a raka'atin, maka orang yang seperti itu wajib sholat 4 rakaat. Ini agak aneh. Wa yanwil fa'itata, lalu ia berniat sholat yang terlupa tadi. Wa yajlisu fi raka'ataini, saat 2 rakaat dia duduk. Tsumma yajlisu fi salisati, rakaat ketiga dia duduk lagi. Tsumma yajlisu fi rabi'ati, kemudian rakaat keempat duduk. Jadi rakaat kedua duduk, rakaat ketiga duduk, karena kan maghrib 3 ya. Maka rakaat ketiga duduk, kemudian rakaat keempat duduk, wa yusallimu, setelah itu baru salam. Apa kata Abu Ishaq? Wa hadza ghairu sahihin, yang seperti ini enggak benar. Kenapa kok nggak benar? Li anna ta'yinan niyati syartun min sihhati sholati, karena menentukan niat sholat itu adalah syarat sahnya sholat. Bapak sholat maghrib tidak niat sholat maghrib, nggak sah sholat maghribnya. Bapak ibu sholat isya nggak niat sholat isya, nggak sah sholat isyanya. Maka sahnya sholat isya karena ada niat sholat isya. Sahnya sholat subuh karena ada niat sholat subuh. Yang membedakan antara sholat subuh dengan qobliyah subuh itu adalah niat, sama-sama 2 rakaat. Qobliyah subuh juga 2 rakaat, sholat subuh juga 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niat. Yang satu qobliyah subahi, yang satu usolli fardhos subahi. Yang membedakan adalah niat. Sahnya itu adalah niat. Wala yahsulu dzalika illa bi ayyusalliya khamsa shalawatin bi khamsi niyatin. Maka kalau seperti itu tidak sah sholatnya kecuali sholatnya itu dengan mengqadha sholat 5 waktu, dan masing-masing dari 5 waktu itu ada niatnya. Subuh ya niatnya subahi, zuhur ya niatnya zuhri, asar ya asri, maghrib ya maghribi, isya ya isya'i. Usalli fardhu subahi, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya'i. Tanpa ada niat seperti itu sholatnya tidak sah. Pengantar tentang sholat selesai kita bahas. Sebentar lagi kita akan memasuki sholat isya, dan kalau ada yang mau tanya dipersilakan.